Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanessa Diana dari kelas Teknik Informatika A angkatan 2021 dengan NIM 2105120417. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan review dari jurnal implementasi kecerdasan buatan pada proses bisnis, di mana ini adalah merupakan salah satu tugas mata kuliah kecerdasan buatan atau AI. Nah, dalam pembahasan ini dijelaskan bahwa implementasi kecerdasan buatan pada proses bisnis dapat dilihat dari berbagai aspek. Misalnya, teknik marketing yang memungkinkan pemasaran produk semakin meningkat, maupun pengolahan data para konsumen, sehingga memudahkan pelaku bisnis untuk melakukan pemetaan sesuai dengan perilaku calon konsumen yang menjadi target pasar. Dengan tujuan sejauh mana kecerdasan buatan berkembang untuk memajukan proses bisnis dengan menggunakan metode literatur review, yaitu sebuah metode pencarian literatur jurnal nasional maupun internasional. Nah, berdasarkan jurnal yang dikumpulkan dapat disimpulkan bahwa kecerdasan buatan pada proses bisnis lebih berfokus pada pemasaran dari produk bisnis untuk mendapatkan keuntungan tanpa melihat aspek lain seperti keamanan data pelaku bisnis maupun konsumen. Nah, di sini kita dapat mengetahui apa sih itu kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan ini uh, sudah ada atau sudah dimulai pada tahun 1956 oleh pakar komputer, di mana pakar dan peneliti dari disiplin ilmu lain dari berbagai akademi, industri, serta berbagai kalangan yang berkumpul di Dartmouth College dengan membahas potensi komputer dalam rangka menirukan atau mensimulasi kepandaian manusia, di mana kecerdasan buatan ini, atau yang biasa kita sebut AI, Artificial Intelligence, adalah suatu program komputasi yang dapat membuat mesin bekerja layaknya kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan melakukan prediksi. Nah, di mana kita ketahui metode penelitian dari jurnal ini, yaitu metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah literatur literatur review, yaitu sebuah pencarian literatur literatur baik internasional maupun nasional dengan Snyder pada tahun 2019 mengatakan literatur review adalah sebuah metodologi penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengambil intisari dari penelitian sebelumnya, serta menganalisis beberapa overview para ahli yang tertulis dalam teks. Nah, berikut adalah langkah-langkah menyusun literatur review. Yang pertama, yaitu mencari literatur yang relevan. Lalu selanjutnya yang kedua, memilih sumber yang spesifik. Yang ketiga, merupakan identifikasi detail artikel. Yang keempat, membuat outline. Dan yang terakhir, menyusun literatur review. Nah, dalam penelitian ini kita menggunakan metode penelitian yaitu di mana penggunaan AI sudah banyak diimplementasikan pada berbagai sektor, terutama sektor perdagangan yang berbasis digital atau marketplace karena sangat membantu promosi yang dilakukan dalam meningkatkan penjualan. Nah, perkembangan marketplace ini menggunakan teknologi yang berbasis artificial intelligence semakin beragam. Salah satu metode enskripsi data adalah algoritma Serpent. Serpent merupakan algoritma cipher block yang memiliki ukuran blok sebesar 128 bit dan mendukung ukuran kunci sebesar 128, 192, atau 256 bit sehingga sistem keamanannya cukup kuat. Nah, di sini ada pengertian kecerdasan buatan ini merupakan salah satu cabang dari ilmu yang mempelajari komputer serta mengembangkan peran inteligensi atau disebut juga kecerdasan mesin. Di mana kecerdasan dalam bidang mesin ini merupakan kecerdasan buatan yang merujuk dari mampunya sebuah mesin dalam meniru kemampuan aspek kognitif pada manusia. Nah,
Artificial intelligence ini merupakan bagian dari teknologi informasi, membantu pelaku usaha yang memfasilitasi komunikasi dengan konsumen, sehingga pemasaran dari produk yang mereka tawarkan dapat meningkat. Artificial intelligence juga mampu menghubungkan setiap perangkat, sehingga seseorang dapat mengotomatisasi semua perangkat tanpa harus berada di lokasi. Lebih dari itu, saat ini banyak sekali mesin yang dapat menginterpretasi suatu kondisi atau kejadian tertentu dengan bantuan artificial intelligence. Nah, kita ketahui bahwasanya output pada penelitian ini yaitu penelitian telah menunjukkan bahwa kemajuan teknologi harus mengarah pada konsekuensi yang dapat diprediksi, termasuk meningkatkan adopsi teknologi swalayan, produktivitas optimal yang lebih tinggi, dan sektor jasa yang lebih besar. Nah, seperti salah satu contohnya e-commerce yang merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi di Indonesia yang dapat dengan mudah memenuhi masyarakat. Sebesar 44,8% hasil survei menunjukkan transaksi dengan e-commerce lebih diminati karena pasar lebih luas, sehingga memberikan kemudahan tanpa adanya batasan waktu dan perbandingan harga antara produk yang dapat lebih akurat. Nah, kesimpulan dari penelitian ini yaitu kecerdasan buatan merupakan aspek terpenting pada suatu proses bisnis, utamanya pada pemasaran produk bisnis tersebut. Berbagai macam kecerdasan buatan yang ada sangat membantu pelaku bisnis maupun masyarakat dalam menyalurkan produk. Sekian presentasi yang bisa saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih.